Hai guys, balik lagi sama aku Nijar. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik secara fisik maupun mental. Di video kali ini aku akan ngebahas topik yang sangat-sangat happening banget akhir-akhir ini dan banyak diperbincangkan di media manapun, platform sosial media tentang suku Rohingya. Di sini aku akan merangkum dimulai sejarah, konteks, dan implikasinya tuh apa tentang suku ini dan krisis pengungsi dan masuknya ke Indonesia. Kita langsung aja ke topiknya. Apa sih itu suku Rohingya? Jadi suku Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas dengan akar sejarah di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mayoritas dari mereka menganut agama Islam Sunni. Asal-usul suku ini melibatkan perpaduan antara suku-suku lokal dan kelompok Muslim yang berimigrasi ke wilayah tersebut, menciptakan identitas kaya dengan nuansa budaya yang beragam. Itu tadi asal-usul dari identitasnya. Sejarah suku Rohingya diwarnai oleh diskriminasi sistematis di Myanmar. Pemerintah menolak mengakui mereka sebagai kelompok etnis, memperlakukan kebijakan diskriminatif, dan membatasi hak-hak kewarganegaraan. Konflik etnis dan agama di wilayah Rakhine mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika serangan terhadap pos keamanan Myanmar memicu respon militer yang kejam. Kita masuk ke serangan militer Myanmar tahun 2017 memaksa jutaan suku Rohingya mengungsi ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Nah, pengungsi ini hidup dalam kondisi sulit di kamp-kamp sementara, memicu respon internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan tekanan politik terhadap pemerintahan Myanmar. Itu krisis pengungsian suku Rohingya ke Bangladesh. Masuk ke nomor 4. Jumlah kecil suku Rohingya mencari perlindungan di Indonesia melalui perairan utara Aceh setelah perjalanan berbahaya melintasi Laut Andaman. Masuknya Rohingya ke Indonesia menentang pemerintah dan mengelola krisis pengungsi, menanggapi kebutuhan dasar dan mencari solusi yang berkelanjutan. Tantangan integrasi di Indonesia. Rohingya dihadapkan pada tantangan integrasi di negara kita, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan, komunitas internasional untuk mengatasi tantangan ini dengan mempertimbangkan dampaknya sosial dan ekonomi. Nomor 6. Pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi non-pemerintah aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan merencanakan strategi untuk menanggulangi dampak krisis pengungsi Rohingya. Komunitas internasional terus memberikan dukungan-dukungan menekan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Rohingya. Nah, ada nih isu warganegaraan dan masa depan. Isu kewarganegaraan tetap menjadi hambatan utama baik di Myanmar maupun di negara yang menerima pengungsi. Upaya diplomasi dan tekanan internasional terus berlanjut untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan sambil memperhatikan hak asasi manusia, keadilan, dan rekonsiliasi sosial. Yang terakhir, menghadapi kompleksitas masalah ini, kerjasama global dan dukungan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai perubahan positif. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan komunitas internasional secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis ini, membangun masa depan lebih baik bagi suku Rohingya. Kesadaran global terus diperlakukan untuk menangani dampak jangka panjang dan mempromosikan perdamaian serta hak asasi manusia. Itu tadi rangkuman beberapa dari topik suku Rohingya. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju kalau misalnya mereka ditampung di kita, di negara kita? Bagaimana tanggapan kalian tentang suku Rohingya ini? Apa kalian setuju atau tidak? Tulis komen di bawah. Aku juga pengen tahu kayak gimana respon kalian. Gitu aja mungkin video dari aku. Kalian mengerti dengan apa yang aku sampaikan barusan. Jangan lupa juga subscribe di bawah dan kasih komentar-komentar tanggapan kalian di bawah. Follow Instagram aku di sini dan sampai bertemu di video selanjutnya.